Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bekas Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Banyak kita bersyukur, alhamdulillah. Berbagai nikmat tak terhitung lagi jumlahnya. Terlebih-lebih pada hari ini, kendati hujan, kita masih datang ke masjid ini untuk melaksanakan tugas mulia kita, salat subuh berjamaah. Kita rangkaikan dengan ta'lim bersama. Semoga kajian-kajian ini menambah militansi keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dapat kita ikuti sunnah-sunnahnya untuk keselamatan, kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Jemaah yang berbahagia, kemarin kaji kita surah Al-Humazah. Iya, Al-Humazah. Masih ayat-ayat favorit, ayat-ayat surah-surah pendek yang senantiasa kita bacakan, kita amalkan menjadi ayat-ayat sholat kita. Hari ini adalah surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini adalah tergolong pada ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian terdiri dari 11 ayat. Tidak kita temukan hadis sahih yang menjelaskan tentang asbabun nuzulnya. Tidak usah pala kita kaji itu. Langsung aja kita kepada kandungan global daripada surah Al-Qari'ah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Allahu Akbar. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah ini garis besarnya ada 3 kandungannya.
Yang pertama tentang kiamat, yang kedua tentang hari bertimbang atau menimbang amal, yang ketiga tentang hari pembalasan atau yaumul jaza. Kita mulai dulu dari ayat pertama sampai ayat 3. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ada 3 kali al-qari'ah diulang-ulang. Ada 3 kali ya. Ini supaya agak fokus kita ini ya. Diulang 3 kali karena pentingnya untuk kita kaji, kita ketahui, kita dalami. Al-qari'ah artinya suara yang menggetarkan atau suara yang menakutkan, memekakkan telinga. Al-qari'ah. Makanya ada istilah qari. Ada qari'ah. Qari'ah. Al-qari'ah. Artinya biasanya qari orang yang ahli dalam baca. Berarti membaca dia, bersuara ya. Mal qari'ah itu juga apa namanya itu? Qari'ah berarti wanita yang membacakan dengan suara. Di solat ada juga itu namanya rukun qauli yang wajib dibaca dengan lidah. Minimal kita dengar apa yang kita baca itu. Kita dengar sendiri ya, sir. Kalau tak dibaca tidak sah. Jadi jangan kita takbir solat enggak membaca takbiratul ihram sama sekali. Ada kadang separuh dibaca, separuh enggak. Allah. Cuman Allah, enggak ada akbarnya. Nah itulah. Separuh aja. Enggak boleh juga. Fatihah juga begitu. Ada 6 ini yang dibaca ini. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, syahadatain, solawat, salam. Jadi ada 6 ya. Ini ada 6 yang wajib dibaca dalam sholat. Kalau tak dibaca tidak sah. Jadi jangan di hati ya, karena di hati niatnya cuma itu ya. Di perbuatan ada 6, di ucapan ada 6, jumlah 13. Ini tadi ya. Jadi suara yang memekakkan, suara yang menggetarkan, yang menggelegar, itulah al-qari'ah. Lalu suara apa itu? Para mufassirin kita ada dua pendapat. Pendapat pertama, suara itu adalah suara tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Yauma yumpahu fis-sur. Pada hari itu ditiupkanlah sangkakala. Ada 2 kali. Pertama di waktu awal kiamat, yang kedua awal berbangkit. Suara inilah yang menggelegar itu, suara inilah yang memekakkan telinga itu, yang menggetarkan itu, karena kedengaran kepada seluruh kawasan langit, begitu juga seluruh kawasan bumi, semua mendengarnya. Suara petir aja udah ketakutan, mau copot jantung awak ya.
Padahal itu cuman lokal sebetulnya, satu daerah. Ini semua langit 7 lapis, bumi 7 lapis, semua mendengar. Itulah tiupan Al-Qari'ah itu. Yang kedua, makna suara apa itu? Suara benturan-benturan planet bumi, langit dulu. Dibenturkanlah matahari dengan bulan, bulan bintang berbenturan. Begitu juga bumi dibenturkan satu sama lain. Nah, suara inilah yang sangat menakutkan itu. Sedang suara ban mobil aja meledak terkejut tawa ya. Ini itulah dua suara inilah yang dimaksudkan dengan Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ini yang disebut dengan kiamat. Karena dia awal kiamat. Berarti menunjukkan juga kepada kita bahwa langit, bumi dan segala isinya yang Allah ciptakan ini kelak akan dikiamatkan semua. Nah, inilah maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya datang dari Allah dan kita semuanya akan pulang kepada Allah. Lalu di dunia ini ngapain? Singgah sebentar, ibarat orang camping. Ibu-ibu pernah camping? Pernah? Kemana? Ke Sibolangit. Iya, bapak-bapak juga pernah camping ya. Kalau pergi camping bawa apa? Hah? Peralatan lah, bawa tenda. Iya, tenda ya. Ada yang bawa batu bata, semen, pasir. Kenapa enggak bawa? Karena dia tahu sebentar cuma di sana akan balik lagi. Ngapain bawa batu bata, bawa semen, pasir, membangun tempat tinggal di sana? Orang cuma sebentar, mau pulangnya balik. Ngapain kita membangun dunia ini permanen? Kok kita akan pulang kok kepada Allah? Nah, bawalah selengkapnya, bawa Indomie, bawa gula, bawa kopi, teh, bawa apa lagi bu? Biasanya seperlunya aja ya. Ya, nggak pala satu dam truk ya, nggak pala. Nggak pala. Kenapa? Karena paham kita di sana cuman sebentar. Inilah yang perlu kita paham. Di dunia ini juga kita cuman sebentar, kayak camping lah. Baru balik. Kayaknya nggak usah apa bu? Bu, nggak usah apa? Nggak usah lah permanen kali bangun dunia ini. Ya, sekedarnya aja lah bawa. Tapi di mana yang akan kita kekal adalah di akhirat. Nah, ya. Jadi merupakan nasihat juga lah buat kita ini, peringatan akan kiamat. Bahkan sebelum kiamat Al-Qari'ah itu terjadi, udah kiamat kita duluan. Udah mati duluan. Kurasa suara itu udah dikubur lah kita itu waktu datang suara itu. Ya, udah dikubur lah itu. Enggak di dunia ini lagi. Ini bentar lagi pematian lah ini. Enggak pala lama lagi. Kiamat masih lama lagi itu. Karena masih banyak orang sholat. Nah, ibu-ibu ini bentar lagi pematian juga lah ini. Ada. Bapak ibu calon-calon jenazah yang saya hormati. Baik. Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Allah jelaskan lagi sekelumit aja nih kiamat di sini. Yang banyak cerita kiamat surah Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Nah itu panjang lebar itu.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu adalah manusia seperti anai-anai. Tahu aneh-aneh? Apa itu aneh-aneh? Hah? Kapas bukan. Aneh-aneh bukan kapas. Laron. Kalau misalnya ada saatnya itu laron itu mau keluaran mengerumuni lampu ya. Ini laron ini tengoklah sibuk sesibuk-sibuknya, mutar-mutar yang ke timur, yang ke barat, yang ke selatan, yang jatuh, yang telentang, yang telungkup, macam-macam lah laron itu. Seperti itulah manusia itu ketika tiupan sangkakala itu telah ditiupkan oleh Israfil. Artinya apa? Bingung mau kemana, ketakutan, tak tahu dia mau kemana lagi, dia lari. Ada ke timur, ke barat, mutar-mutar, jatuh, ya kan laron itu. Ada yang lepas sayapnya, ya kan, lepas sayapnya, sehingga kadang-kadang dibuat orang apa namanya, iyalah daun atau kertas taruh minyak supaya jangan kemana-mana laron itu piginya. Jangan berserak, kalau tidak makin berserak, belantah kemana-mana, masuk ke kamar, masuk ke dapur, masuk entah kemana-mana. Jangan begitulah gambaran Allah buat kita. Bingungnya, takutnya manusia ketika baru tiupan sangkakala, benturan. Sedangkan longsor aja udah. Nah ini waka apa tadi? Nasuk. Wa takunul jibalu kal ihnil mamfush. Dan adalah gunung-gunung itu berterbangan seperti kapas. Nah, ini baru dia. Sedang longsor aja udah masuk tim SAR, bawa apa namanya, beko ya, mencari. Mati ketakut longsor. Ini bu, gunung-gunung itu berterbangan kayak kapas. Padahal gunung begitu kuat, begitu kokoh, sampai fungsinya saja wal jibala autada. Gunung-gunung itu adalah sebagai paku dunia. Maka di Mekah nggak pernah gempa. Kenapa? Pakunya banyak. Gunung Uhud, gunung, banyak gunung. Itu termasuk di antara kokoh, dia kuat. Tapi itu berterbangan kayak kapas. Kenapa? Dibenturkan dia satu sama lain, hancur. Aku bilang tadi, longsor aja udah mati ketakutan awak ya, apalagi berterbangan kayak kapas, jadi abu lah semua. Kal ihnil mampus. Setelah kejadian itu, singkatnya hancurlah langit, bumi dan semua isinya. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa illa wajhullah, kecuali wajah Allah. Allah lah yang masih hidup terus menerus, tidak pernah mati, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak peduli yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang hebat, yang pintar, yang semualah, yang sehat, yang sakit, semua mati. Habis. Baru bumi ini pun apa namanya, habis semuanya, sampai nanti datang di waktu berbangkit. Berapa lama itu? Ada yang berpendapat 40.000 tahun. Lama juga lah. Masa apa ini? Masa kosong. Masa dikubur lah itu. Masa dikubur lah kita.
baru berbangkit. Tiupan sangkakala kedua, berbangkitlah manusia dari kubur. Nanti akan kita banyak baca juga ini, hari berbangkit ini termasuk juga di surah apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ada juga nih, ada nih tentang kubur, surah Al-Adiyat ya. Surah Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah kamu tahu tentang ketika kamu dibangkitkan dari kubur? Ini insyaallah kita malam Sabtu masih ngaji kita? Masih ya? Kedua itu kita ya. Malam Sabtu di masih pertama itu ya. Ya. Nah ini kita kaji nanti berbangkit kubur khusus. Nah ini sesudah itu Allah jelaskan buat kita, pasti akan kita lalui. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Terus wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka adapun orang-orang yang lebih berat, thaqulat, berat ya, timbangan kebaikan alias pahalanya, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan di surga yang radiyah, yang memuaskan. Allah akan berikan kehidupan untuk dia di surga, kehidupan di mana radiyah, yang memuaskan. Siapa mereka? Yang lebih berat timbangan pahalanya. Bagaimana caranya supaya kita ikut di situ, dan mudah-mudahan ikut kita semua. Ini orang-orang yang lebih berat timbangan pahalanya. Cara pertama adalah kita dengan serius sungguh-sungguh meningkatkan amal soleh. Dan bukan tanggung amal soleh ini Pak. Allah lipat gandakan. Beramal satu hari, Allah akan balas 1000 tahun. Karena satu hari dunia, 1000 tahun di akhirat. Beramal kita satu hari, misalnya inilah, kita mulai tadi datang ke masjid, sholat subuh, kita kemudian mengaji, kita teruskan nanti beramal satu hari ini, 1000 tahun balasannya di akhirat. Kalau kita ngaji 1 jam, balasannya berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Yang Nabi bilang itu duduk di pengajian lebih utama daripada 100 rakaat sholat sunat. Tapi duduk kita ini kan duduk amal ini. Duduk mendengar, duduk mengaji bersama. Ini duduknya 1 jam, nanti 1000 tahun akan kita terima balasannya. Makanya dikejar orang selalu amal soleh itu. Beramal soleh. Kita manfaatkanlah hari-hari kita, waktu-waktu kita, mengisinya dengan amal-amal soleh. Satu. Yang kedua, kita tinggalkanlah dosa. Kita apain dosa? Kita tinggalkanlah dosa-dosa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, andaikan juga terlanjur berbuat dosa. Terlanjur ini, terlanjur berbuat dosa, maka segeralah kamu mengucapkan dan menyatakan astaghfirullah
wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Paling pendek astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi asal sudah terlanjur berbuat dosa, Pak, segeralah beristighfar dan menyatakan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Inilah langkah konkret yang harus kita lakukan agar lebih berat pahala kita daripada dosa. Karena memang udah pernah kita kaji juga bahwa hari bertimbang itu ditegakkan mawazin, timbangan-timbangan. Dia jamak takfir, mawazin. Timbangan itu banyak. Timbangan sholat lain, timbangan puasa lain, timbangan zakat lain, timbangan haji lain, timbangan mengaji, supaya tidak ada yang dirugikan. Sama dengan di dunia nih ya, Bu ya. Timbangan beras lain, timbangan emas lain. Kenapa enggak Ibu timbang emas di timbangan beras? Hah? Bu, atau Ibu timbang beras di timbangan emas? Jadi Allah tidak akan pernah curang dalam timbangan. Yang curang dalam timbangan siapa? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam timbangan. Jadi kalau Allah curang berarti celakalah Allah. Makanya Allah tidak akan pernah curang dalam menimbang amal kita. Allah tidak pernah curang menghitung amal kita. Yang curang menghitung suara pilkada sama pilgub. Itu kemungkinan curangnya ada itu ya. Dan banyak beredar yang curang-curang. Disuruh dia coblos 1, dicoblosnya 10. Menghitungnya lagi. Sudah dihitung orang di TPS, curang lagi di KPU. Misalnya. Jadi yang curang-curang inilah Allah tidak akan pernah curang sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin, seberat zarrah, seberat semut saja pasti akan kau lihat. Yara, kau akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Begitu juga kejahatan. Semut kalau dimasukkan ke timbangan, bergeser enggak timbangan itu? Misalnya lewat semut di atas timbangan emas itu, ada enggak bergeser? Tak bergeser tuh. Ini lebih kecil dari semut pun akan dilihat. Ngeri kali. Itulah keadilan itu ya, keadilan. Jadi oleh karenanya jangan pernah kita berpikir harus amal besar. Enggak. Mulai dari amal kecil. Jangan sepele, sekecil apapun dinilai. Ya. Baik, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini satu ya. Dia akan dikawinkan, dimasukkan, diberikan ish radiyah, kehidupan yang memuaskan. Jadi arti radiyah itu memuaskan. Ada nama radiyah? Oh enggak ada ya. Kalau ada berarti yang memuaskan lah itu. Si radiyah. Cuman ada juga namanya si radiyah tapi enggak pernah memuaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tidak ada yang memuaskan.
Iya Pak ya. Ada yang memuaskan di dunia? Nggak ada itu Pak. Udah ada satu gudang harta mau 2 gudang, udah ada 2 mau 3. Udah ada satu rumah mau 2 rumah, mau 3 rumah, sampai 50 pintu rumah. Udah ada satu orang rumah mau 2, mau 3, sampai orang rumahnya pun sekampung tuh enggak puas juga itu Pak. Enggak ada puas. Yang ada di dunia ini menjenuhkan. Ada kadang menengok pintu rumahnya pun udah bosan dia menengok. Mau digantinya aja pintu rumah. Begitu juga ada orang bosan menengok orang rumahnya pun bosan dia menengok. Ibu-ibu pernah bosan nengok laki ibu? Hah? Kenapa jijik kali aku menengok kau, katanya pula. Bapak-bapak pernah bosan nengok bini bapak? Hah? Enggak ya, syukurlah. Syukurlah. Jadi bapak ibu, jadi bersyukurlah ibu-ibu kalau masih masih apa? Masih selera laki ibu menengok ibu. Bersyukurlah bapak masih selera bini bapak nengok bapak. Kalau enggak selera lagi nengok bininya, selera menengok bini orang, itu udah bahaya itu. Bahaya enggak? Bahaya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu dia kehidupan. Bagaimana kehidupan yang memuaskan itu? Kata Nabi, hidup terus selamanya, tidak pernah mati. Itulah kehidupan. Yang kedua, muda terus, tidak akan pernah tua. Enak enggak masa muda? Enak Pak? Wow, enak, enjoy, sehat, kuat, enggak ada masalah. Sudah tua-tua nih masalah semua. Asam urat masalah, lambung masalah, apalagi gigi masalah, mata masalah, semua, rambut pun bermasalah. Jadi di sana muda terus, tidak pernah tua. Yang kemudian lagi senang terus, tidak pernah susah. Terus senang. Kemudian apa lagi? Makan minum terus, enggak membuang-buang. Makan terus, minum terus, tapi enggak buang air. Mau udah perut awak suapet, enggak, membuangnya lewat keringat, kata Nabi. Dan keringatnya pun seperti kesturi. Makanya enggak laku Rexona di surga. Enggak usah bawa ibu bawa Rexona ke surga, enggak laku itu. Karena keringatnya pun kayak kesturi. Waduh. Dilayani terus, tidak pernah melayani. Siapa pelayannya? Ada wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Ada lagi, apa? Bidadari-bidadari, huril ain, yang menyenangkan pandangan mata. Terus senang awak menengoknya. Harumnya juga diistilahkan Nabi kayak kesturi. Andaikan kata Nabi diturunkan satu aja Pak, satu aja bidadari diturunkan ke dunia ini, bukan ke Medan ini semata, tidak, ke dunia ini satu, maka akan tercium aromanya sejagat langit, sejagat bumi. Ada.
Itulah bidadari. Kalau bintang-bintang film, artis-artis itu, yakin Bapak wangi itu? Bapak yakin wangi itu? Artis-artis bintang film, aku yakin bau itu. Allahu Akbar. Kayak mana kali lah itu ya. Nantilah kita tengok. Aku pun belum pernah ke sana. Insyaallah. Tapi yakin kita, kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Kalau saya yang mengatakan boleh Bapak Ibu nggak percaya. Tapi kalau Allah yang mengatakan, Rasul yang menyampaikan, kita pasti percaya akan hal itu. Jadi kehidupan dunia ini bukan tidak ya. Gambarannya begini dalam hadis Nabi Bukhari Muslim, kalau rahmat Allah itu 100 banyaknya, diturunkan Allah lah satu ke dunia ini, itulah dibagi semua makhluk, manusia, binatang, dibagilah yang satu itu. 99 lagi Allah simpan di akhirat, di surga. Mana terbayangkan awak itu? Sedang dengan yang satu rahmat Allah ke dunia ini sudah hebat awak rasa. Ya, 1% Pak, untuk semua makhluk, manusia dan binatang. Halo, cuma satu. Berarti kotor kali lah dunia ini. Ya maaf cakap, kaljifah. Kalau disandingkanlah dunia dengan akhirat, maka dunia ini kayak bangkai awak nampak. Kayak bangkai. Ada yang suka bangkai? Pakarih tuh. Kamu jijik. Tapi karena tidak disandingkan dunia dengan surga, awak pikir dunia inilah segalanya. Bapak Ibu nggak usah pala kecil hati, walaupun siasing sama siasing merebut dunia ini banyak sama dia, udah sama kau lah semua itu. Orang cuman 0,0000000%, cuman itunya yang dia perebutkan itu. Maka ulah semua dunia. Nampak jijik aku menengoknya kayak bangke. Kamu begitulah. Atau enggak usahlah dengan akhirat dulu. Contoh, kalau disandingkanlah Masjid Jami Al-Ikhlas dengan Masjid Nabawi, kayak apalah nampak Bapak Ibu Masjid Al-Ikhlas? Bu, menengok Masjid Nabawi itu, menengoknya saja ya Allah. Awak terus ingin ke sana, ingin masuk, ingin berlama-lama. Masjid Al-Ikhlas. Tapi jangan salah, Masjid Jami Al-Ikhlas kalau dibanding dengan masjid dulu, kumuh. Udah lumayan juga ini. Begitulah perbandingan itu. Nah, untuk itu ayo kita persiapkan diri untuk itu. Caranya lebih berat pahala dari dosa. Masuklah kehidupan yang memuaskan itu. Dunia ini menjenuhkan. Yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang lebih ringan pahalanya, lebih berat dosanya, maka fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka hawiyah. Hawiyah nama salah satu neraka. Kemarin kita kaji sebelumnya neraka Sakor yang lubang banyak nanah.
Yang kedua, kita kaji lagi neraka Hutomah yang memecahkan tulang, lalu mereka di dalamnya dipresto. Tahu dipresto, Bu? Bu, Ibu pernah presto ayam? Kemana hasilnya? Lembut tulang-tulangnya pun. Makanya si asing kalau mati yang sistem bakar di presto orang tuh itu mati habis. Bukan dibuat api lagi, enggak, main presto. Itu Hutomah. Ini Hawiyah itu bagaimana pula? Neraka Hawiyah ini kata Nabi, neraka membakar neraka, sehingga neraka itu sendiri takut terbakar dengan neraka. Hebat pula itu. Neraka api itu sendiri takut dia sama api, padahal dia api. Memang masing-masing spesialisasi neraka ini juga macam-macam. Jadi neraka itu pun berkata kepada Allah, ya Rabb, aku takut dibakar neraka ini. Maka Allah katakan, karena sistemnya tadi kayak di presto, enggak keluar, diizinkan Allah lah neraka itu bernapas 2 kali. Cuman 2 kali. Musim panas dan musim dingin. Ibaratnya presto, Bu, dikeluarkan apanya? Uapnya cuman 2 kali. Makanya kalau datang panas bernapas neraka lah itu. Dan kalaupun datang musim dingin itu napas neraka juga. Karena pernahnya disuruh Allah neraka api itu dingin. Pernah enggak? Pernah enggak? Kapan? Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, Allah suruh dingin. Itu deh. Jadi napas neraka itu musim panas, panasnya neraka itulah yang membakar kayu api. Disuruh Allah dingin, musim dingin, napas neraka, itulah yang dirasakan Nabi Ibrahim. Itu napasnya itu. Diizinkan Allah bernapas neraka 2 kali. Jadi neraka itu, dan neraka Hawiyah ini dalamnya kata Nabi sedalam 70 tahun perjalanan. Kalau Sakor 40 tahun. Jadi lebih dalam, lebih jauh. Karena neraka ini Bapak Ibu di bawah, surga di atas. Makanya surga selalu paling tinggi, Firdaus. Neraka paling rendah. Misalnya ini sampai 70 tahun perjalanan baru nyampe ke dasar. Dan gambarannya kalau di Hutomah itu dia memecahkan tulang, kalau di sini narun hamiyah, api yang sangat panas, karena neraka membakar neraka. Berarti di Hawiyah ini 2 kali saya pahami neraka membakar neraka, saya pahami 2 kali lipat dari neraka lain. Sedang neraka lain 70 kali lipat panasnya dari api dunia. 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Di Hawiyah ini berarti 2 kali lipat dari itu, 140 kali lebih panas daripada api dunia. Makanya neraka takut terbakar dengan neraka, api takut terbakar dengan api. Api dia, tapi takut dia terbakar dengan api. Itulah. Siapa mereka yang lebih ringan timbangan pahalanya, berat dosanya? Siapa mereka? Pertama, orang-orang kafir. Semua orang kafir pasti lebih berat dosanya. Karena
Adapun kebaikan-kebaikannya di dunia ini, ada nggak orang kafir yang baik? Ada. Mau nyumbang, mau berkurban, mau bersedekah, mau berinfak, ada nggak? Ada. Tapi kebaikan-kebaikan mereka itu kata Allah tidak dianggap, tidak berbobot, dan tidak ditimbang. Nggak ditimbang. Semua kebaikan orang kafir, asal nak kafir, kebaikan apapun yang dia buat tidak ditimbang di akhirat, tidak dibalas di akhirat, tapi dibalas di dunia. Makanya si Aseng bilang, bersedekahlah. Dia malkan orang juga, Pak, supaya sehat, panjang umur, rezeki datang rezeki. Mereka rajin itu, Pak, karena supaya makin maju usahanya, supaya selamat dia, supaya sehat keluarganya, suka mereka, dan itu mereka suka itu dengan sedekah. Dibalas di dunia ini. Kebaikan orang kafir dibalas di dunia, tapi tidak dianggap, tidak dibalas, tidak ditimbang nanti di akhirat. Makanya lebih berat dosa mereka kafir itu. Yang kedua, orang Islam yang datang di hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Mereka yang datang di hari kiamat dengan solatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, membawa segudang amal. Tetapi kata Nabi, mereka itu muflis, pailit. Tahu pailit? Atadaruna minal muflis. Tahukah kamu siapa mereka yang pailit itu? Kata Nabi, yang bangkrut. Liman la malala wala dirhamala, ialah orang yang tidak punya harta, yang tidak punya duit. Itu pailit, bangkrut. Iya, kalau bangkrut dunia betul, habis hartanya, habis duitnya, bangkrut itu di dunia. Di akhirat tidak itu. Siapanya? Bawa pahala banyak, sholat, puasa, zakat, ibadah, baca Quran, zikir, haji, umrah, segala macam, tapi habis semuanya dibagi-bagikan kepada orang. Pada siapa? Termasuk orang yang pernah dia ejek, udah jelek, pendek, pesek, tongge, bokek, boneng, sumbing, apa lagi, peot. Pernah kita ejek orang yang kita ejek itu datang menyita pahala kita. Satu, orang yang pernah kita fitnah, qadzafa hadza, memfitnah orang, datang yang difitnah ngambil pahala kita. Orang yang pernah kita gosip, Bu, syukurlah ibu-ibu jarang menggosip. Kadang udah pulang kuliah subuh menggosip lagi di jalan. Orang yang pernah wa akala malahadza, yang pernah kau makan hartanya dengan cara batil. Termasuklah koruptor ini. Datanglah seluruh rakyat Indonesia kepada koruptor itu, mengambil pahala-pahalanya. Termasuklah janda penipu, meninggal lakinya PNS, dapat gaji dia, dari gaji lakinya, batasnya kalau nikah dia nggak dapat lagi, nikah sirih dia, dapat laki baru, dapat pensiun dari laki lama. Itu janda penipu juga itu. Iyalah uang rakyat itu aturannya nggak keluar lagi uang negara, mau ngasih dia tiap bulan karena udah kawin dia. Diam dia. Itu raja olah juga, itu raja olah, nikah siri. Apa lagi? banyak tim penipu, curang, tim segala macam itu. Kemudian wa daraba hadza, dan orang yang pernah kata Nabi dia pukul
tiap bulan ditanaminya kentang di kening bininya, habis kentang tumbuh salak, habis salak tumbuh tomat, dan terbenjel. Datang bininya mau ngambil pahala lakinya. Begitulah seterusnya. Baiklah punian, kalau sudah ludas habis, masih antri lagi orang datang mengambilnya. Fa'ughidha khotoyahum, diambillah dosa-dosa mereka, ditimpakanlah kepadanya, maka terjadilah lebih berat dosanya daripada pahalanya. Kemana dia? Fa ummuhu hawiyah. Jadi dua yang masuk ke hawiyah itu, orang kafir dan orang Islam yang pailit, bangkrut. Ya. Cuman bedanya, kalau orang kafir di neraka itu selamanya tidak keluar. Tapi kalau orang Islam, siapa kata Nabi yang pernah mengucap la ilaha illallah dan ada di hatinya iman walau sebesar zarrah, sebesar semut imannya, tetap dia akan keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Baru kemudian terakhir waktu kita ini, idza stawa ya Rasul, kalau berimbang pahalanya Rasul dengan dosanya, limpul-limpul, kemana dia? Ulaika ashabul a'raf, dimasukkan dulu kata Nabi mereka ke a'raf. Kan ada surah Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat penampungan sementara yang berimbang pahala sama dosanya. Ada dapat rahmat, ada dapat azab, tapi toh mereka juga akan masuk ke dalam surga. Yang di neraka aja masuk ke surga balik, apalagi cuman yang di A'raf. Ini apa namanya? Mungkin transit lah namanya, transit. Orang langsungnya Kuala Namo Mekah, dia transit ke Singapura atau ke Jakarta, singgah bentar baru lanjut. Ibu-ibu rencana mau langsung atau transit? Hah? Oh, belum jelas. Inilah Bapak Saudara kesudahannya. Intinya manusia terbagi dua, ada yang beruntung, ada yang merugi. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ini pula lah dulu kaji kita hari. Sebelum doa, mungkin ada mengganjal, mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, biar pulang kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Allahu Akbar. Ada Ibu? Pas. Bapak-bapak ada Pak yang kurang, kira-kira kurang. Iyalah. Ada Pak? Kayaknya ada undangan pagi jamaah, jadi nggak ada yang bertanya. Jadi kita tanyakan lebih di sana. Baiklah. Karena pengaruh hujan nih kurasanya udah 3 hari, jadi agak dingin begitu. Jadi pikiran awak pun hanya dingin. Baiklah hadirin wal hadirat, demikian. Terima kasih di atas perhatian kita. Mohon maaf kalau khilaf dan salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.